Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Musyad Fitri dari kelas 3 pagi manajemen 4. Baik, saya akan menjawab soal UAS analisis lingkungan bisnis. Soal yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? Yang pertama, ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap pembisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan kompetensi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Oleh karena itu, saya akan memiliki penghasilan yang relatif baik. Dalam kondisi ini, mereka membeli sejumlah besar produk perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini memperoleh manfaat dari besarnya permintaan. Sedangkan politik, jawaban saya, bisnis tidak lepas dari peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah di suatu negara. Aturan tersebut harus ditaati dan dijalani demi kelangsungan usaha. Untuk itu, saya harus mampu memahami situasi dan kondisi politik dan harus ikut serta aktif dalam proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam membuat peraturan yang dapat melindungi hak dan kekayaan perusahaan. Bisnis akan melihat seseorang pengusaha sebagai penyimbang kekuatan di arena politik, sehingga mereka percaya tidak akan bisa bertahan jika tidak berperan aktif dalam politik. Sedangkan sosial, alasan saya memperhatikan lingkungan sosial karena bisnis tidak hanya harus memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, tetapi juga harus menyadari isu-isu tertentu yang mempengaruhi masyarakat. Karena konsumen merespon baik perusahaan yang berkontribusi atau memberikan kembali kepada masyarakat. Sedangkan teknologi, dengan memperhatikan lingkungan teknologi, itu sangat penting karena lingkungan tersebut sangat berkaitan dengan perkembangan proses kerja dan teknologi. Teknologi juga merupakan peralatan metode dalam berusaha. Saya juga harus menyadari perubahan yang mungkin mempengaruhi bisnis dan industri mereka. Perangkat, strategi, dan teknik baru dapat membantu bisnis tetap berada di depan persaingan dan menghindari keusangan. Sedangkan etika, dengan beretika, kita dapat menjalankan hubungan yang harmonis dengan pemegang kepentingan dan menghasilkan energi positif buat kemajuan perusahaan. Etika juga sangat penting untuk saat ini, karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Dengan beretika, kita dapat berhubungan harmonis dengan karyawan kita sendiri. Sedangkan legal atau hukum. Hukum diartikan sebagai yang mengatur tatanan lingkungan, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya. Maka dari situ, saya sebagai pengusaha melakukan usaha bisnis saya harus dengan menaati peraturan yang sudah ada tanpa melanggar aturan tersebut, serta memasarkan suatu produk dengan aturan yang ada. Soal yang nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Jawaban saya adalah upaya memasarkan suatu produk
baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Dapat juga diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual profesi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-strategi. Jawaban saya, strategi ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar, sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka. Di pasar atau untuk mengembangkan monopoli pasar, beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan adalah media dan menggunakan politik untuk melobi untuk berpengaruh besar. Lobby politik adalah strategi di mana perusahaan menggunakan kelompok lobby yang berorientasi politik untuk menetapkan akses pengambilan keputusan terutama pemerintah. Kelompok lobby melobi perusahaan dengan pergi ke media untuk melobi perusahaan. Soal yang keempat, jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Jawaban saya, menurut saya, konsep 4I adalah konsep yang terdiri dari inisial dan dari analisis, ide, integritas, dan implementasi, di mana konsep ini digunakan dalam menganalisis lingkungan bisnis, baik dalam perusahaan ataupun organisasi di bidang dunia perbisnisan. Soal yang nomor 5, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk mencapai bisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan manfaatnya bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi buku tersebut. Jawaban saya, namanya Reward. Jumlah halaman 279 halaman. Isi buku, di dalam buku ini terdapat lebih dari 70 cerpen. Bahasanya mudah dipahami dan terdapat berbagai cara pandang baru di setiap cerita. Salah satunya adalah acuhkan dunia nyata. Cerita ini membahas tentang mereka yang akan memulai suatu bisnis baru ataupun membuat suatu yang baru, tetapi selalu berhadapan dengan orang yang selalu menentang ataupun menganggap ide mereka tidak akan berhasil. Orang-orang yang menantang tersebut sering bilang, itu tak akan berhasil di dunia nyata. Seolah-olah dunia ini adalah tempat yang menyedihkan, di mana ide baru yang dirasa tidak familiar akan gagal. Manfaat, jika kita ingin memulai bisnis baru, kita harus percaya diri bahwa kita bisa untuk melakukannya. Kita tidak boleh goyah oleh orang yang bertentangan dengan ide yang telah kita buat. Bagi saya, manfaatnya sangat banyak untuk memulai bisnis. Dengan tekad yang kuat, pasti akan berhasil. Dan kita pasti tangguh alui ditentang oleh orang lain. Sekian dari saya. Selamat siang Pak, terima kasih.